Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang cerdas, berpendirian kokoh, mempunyai cita-cita tinggi, penyantun, mempunyai pengetahuan yang luas, pemberani, dan mempunyai pemikiran yang logis. Tidak ada khalifah dinasti Abbasiyah yang lebih pintar darinya. Nama asli dari Al-Ma'mun adalah A. Abu Al-Abbas bin Abdullah ibnu Harun ar-Rasyid, B. Abu Ishaq al-Mu'tasim, C. Abu Ja'far al-Muntasin, D. Abu Abdullah al-Mu'taj, dan E. Abu Ishaq al-Muhtadi. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, Abu Al-Abbas bin Abdullah ibnu Harun ar-Rasyid. Nah, di mana Abu Al-Abbas bin Abdullah ibnu Harun ar-Rasyid itu atau yang sering kita sebut dengan Al-Ma'mun, beliau lahir pada tanggal 16 Rabiul Awal 170 Hijriah ya, atau bertepatan dengan 14 September tahun 786 Masehi. Nah, Al-Ma'mun itu lebih tua 6 bulan dari saudara seayahnya itu, yaitu Muhammad Al-Amin ya. Al-Ma'mun lahir dari pasangan Harun ar-Rasyid dan ibunya berasal dari budak Persia yang bernama Marajil ya. Ibundanya itu wafat ketika melahirkan beliau ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Setelah Al-Amin meninggal dan digantikan oleh saudaranya yaitu Al-Ma'mun, banyak meninggalkan berbagai masalah, ketidakpuasan, dan kekacauan dari berbagai pihak yang kemudian memunculkan pemberontakan, di antaranya pemberontakan dari seorang panglima besar yaitu A. Nasir bin Sayyar, B. Abu Saraya As-Sari, C. Ibnu Baihas, D. Ibnu Khaldun Jaiti, dan E. Abdullah bin Tahir. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Abu Saraya As-Sari ya. Kita uraikan satu persatu pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ya. Nah, akibat dari perang saudara antara Al-Ma'mun dan Al-Amin itu sedikit banyak meninggalkan berbagai masalah, ketidakpuasan, dan kekacauan ya dari berbagai pihak yang kemudian memunculkan pemberontakan-pemberontakan. Pemberontakan-pemberontakan itu seperti pemberontakan Abu Saraya ya. Nah, Abu Saraya As-Sari bin Mansur itu adalah seorang panglima perang besar ya di dalam angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Hartsma. Sebab timbulnya pemberontakan ini adalah karena lambatnya ia menerima upah ya. Pemberontakan ini berhasil ditaklukkan oleh Al-Fadl bin Sahel setelah keberhasilannya mengalahkan Al-Amin yang kemudian digantikan oleh saudaranya sendiri yaitu Al-Hasan bin Sahal. Yang kedua itu ada pemberontakan Nasir bin Sayyar bin Syab ya. Nasir bin Sayyar bin Syab itu adalah seorang bangsawan dari Arab ya yang melihat menurunnya pengaruh bangsa Arab dan kuatnya pengaruh bangsa Persia ya. Ditandai dengan terbunuhnya Al-Amin, kemudian memindahkan kekuasaan kepada Al-Ma'mun yang berasal dari Persia ya. Ia bangkit memimpin suatu pemberontakan untuk mempertahankan keturunan-keturunan Arab. Yang ketiga itu ada pemberontakan Baghdad ya dan pelantikan Ibrahim bin Al-Mahdi sebagai khalifah. Nah, setelah terjadi pembunuhan terhadap Al-Amin, orang terdekat Al-Ma'mun yakni Al-Fadl bin Sahal mencoba menggunakan kekuasaannya dengan bertindak sewenang-wenang. Yaitu telah mengangkat saudaranya yakni Al-Hasan bin Sahal sebagai pegawai pemerintah di Irak ya. Sedangkan ia sendiri menjadi penguasa di wilayah Khurasan. Tindakan Al-Fadl bin Sahal itu tidak diketahui oleh Al-Ma'mun ya. Nah, ia itu telah menyingkirkan 2 panglima berjasa yang membantu kemenangan dia sendiri pada saat melawan Al-Amin ya, yaitu Tahir dan Al-Harsman ya, agar berada jauh dari Baghdad. Selanjutnya kita ada
Nomor 4 ya ada pemberontakan Ibnu Baihas. Nah, nama Ibnu Baihas pada tahun 825 ketika membicarakan revolusi Al-Mabraki di Yordania ya, namanya itu tidak ada pada masa Al-Ma'mun ya. Namun di Damaskus pada masa Al-Ma'mun, Ad-Darahim Al-Madrubah itu menggunakan namanya hingga tahun 825 Masehi ya. Pemberontakan dari Ibnu Baihas ini berasal dari Damaskus sendiri. Selanjutnya nomor 5 ada pemberontakan Zati ya. Menurut Ibnu Khaldun, Zati adalah suatu kelompok dari berbagai keturunan yang mengambil kesempatan untuk membuat perlawanan sewaktu pihak tentara sedang sibuk mengalami peperangan. Nah, mereka itu telah menutup jalan yang menuju ke Basrah serta merusak kampung-kampung dan wilayah-wilayah ya. Mereka hanya bertujuan untuk menculik dan menimbulkan kekacauan saja gitu. Yang keenam itu ada pemberontakan di Mesir. Nah, di Mesir terjadi revolusi yang sangat lain dari konflik lainnya ya, antara orang-orang Quraisy melawan orang-orang Yaman. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Arab terpecah kepada kedua kelompok. Kelompok Arab Utara mendukung Al-Amin dan kelompok Arab Selatan itu mendukung Al-Ma'mun ya. Perselisihan ini sampai ke Mesir dan akhirnya Al-Ma'mun mengutus Abdullah bin Tahir untuk mengusir mereka dari sana ya. Akan tetapi setelah Abdullah bin Tahir kembali ke Baghdad, mereka melakukan penyerangan kembali. Nah, pada akhirnya Al-Ma'mun sendiri yang turun tangan menghadapi pemberontakan tersebut ya. Al-Ma'mun berhasil mengalahkan dan berhasil mensejahterakan kembali masyarakat Mesir pada saat itu. Lanjut kita ke nomor 3 ya. Konflik yang terjadi di antara kedua anak Harun ar-Rasyid berdampak sangat buruk, terutama setelah terbunuhnya Al-Amin. Peristiwa ini telah menurunkan reputasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dampak dari konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu A. Terbunuhnya Zubaidah binti Ja'far, ibu dari Al-Amin. B. Runtuhnya kedaulahan dinasti Abbasiyah. C. Meninggalnya Khalifah Harun ar-Rasyid. D. Meningkatnya kepercayaan rakyat terhadap kekhalifahan Al-Ma'mun. Dan E. Menurunnya pendapatan pemerintahan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang E ya, menurunnya pendapatan pemerintahan. Nah, dampak dari konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun itu sendiri terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah yang pertama terjadi pemberontakan dari berbagai wilayah ya yang tadi diuraikan. Dan yang kedua itu ada turunnya pendapatan pemerintahan di bidang pertanian, perindustrian ya, bidang perdagangan. Dan yang ketiga itu menurunnya kepercayaan kepada pemerintahan Abbasiyah ya. Jadi rakyat itu kurang percaya terhadap kepemerintahan Al-Ma'mun ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Al-Amin dan Al-Ma'mun adalah saudara seayah dan berbeda ibu karena Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki dua istri, yakni Marajil dan A. Zubaidah binti Ja'far, B. Zainab binti Ja'far, C. Khuraisah binti Al-Malik, D. Hanzah binti Ja'far, dan E. Salamah binti Al-Malik. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, Zubaidah binti Ja'far. Nah, di balik kesuksesan yang didapat oleh Harun ar-Rasyid sendiri tidak terlepas pada kehidupan yang mengitarinya ya. Harun yang beristrikan Zubaidah binti Ja'far bin Abu Ja'far al-Mansur. Zubaidah adalah ibu dari Al-Amin ya. Selain menikah dengan Zubaidah, Harun ar-Rasyid juga menikah dengan seorang bekas hamba sahaya dari Persia yang bernama Marajil ya. Marajil ini mendapati nasib yang tidak sebaik Zubaidah, istri pertama dari Harun, yaitu meninggal setelah melahirkan anaknya yaitu Al-Ma'mun ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara Al-Ma'mun dan Al-Amin, kecuali A. Al-Amin dan Al-Ma'mun tidak tulus menjalankan wasiat Harun ar-Rasyid. B. Pada kelompok Al-Ma'mun terdapat provokator yaitu Al-Fadl bin Sahel.
C. Al-Ma'mun tidak mau haknya sebagai putra mahkota diambil alih. D. Al-Amin tidak menghiraukan nasihat Al-Ma'mun. Dan E. Pencopotan kekuasaan Al-Ma'mun atas dasar provokasi dari Abu Saraya kepada Al-Amin. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang E ya, pencopotan kekuasaan Al-Ma'mun atas dasar provokasi dari Abu Saraya kepada Al-Amin ya. Karena bukan Abu Saraya ya yang memprovokasi Al-Amin pada saat itu, akan tetapi menterinya ya yang memprovokasi atau menghasutnya itu. Nah, untuk faktor-faktor saya sudah uraikan di kisah konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun di video sebelumnya ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini. Dan stay home, belajar bersama Aruna. Terima kasih.